Pi Network versus BlockDAG. Dua aset kripto, dua pendekatan yang bertolak belakang, dan satu kepentingan yang sama, keputusan finansial Anda. Di satu sisi, ada BlockDAG, proyek yang menutup presale pada 26 Januari 2026 dan bersiap memasuki pasar publik pada 16 Februari. Narasi teknologinya agresif, roadmap-nya cepat, dan kepastian tanggal menjadi daya tarik utama bagi mereka yang menginginkan momentum. Di sisi lain, ada Pi Network, proyek yang sudah lebih dari 1 tahun berada di fase open network sejak Februari 2025. Ekosistem aplikasinya berjalan, utilitasnya digunakan, dan koinnya sudah diperdagangkan di beberapa bursa tier 2 seperti OKX dan BitGet. Namun hingga hari ini, Pi masih belum melangkah ke lantai bursa spot kelas utama seperti Binance. Disinilah perdebatan muncul. Pi dianggap terlalu lambat. Core team dituduh menahan langkah. Sementara proyek-proyek baru seperti BlockDAG dipuji karena terlihat tegas, cepat, dan memberi kepastian waktu. Namun persoalannya bukan soal siapa yang lebih dulu masuk bursa. Pasar tidak memberi hadiah pada siapa yang paling cepat memulai. Pasar hanya mengingat siapa yang mampu bertahan setelah perdagangan benar-benar dimulai. Video ini tidak dibuat untuk membela salah satu pihak, dan juga bukan untuk mematahkan harapan siapapun. Hari ini, kita akan bicara dengan data. Kita akan melihat dokumen resmi dev rilis BlockDAG Januari 2026, dan menempatkannya sejajar dengan pendekatan kepatuhan regulasi yang dijalani Pi Network, pendekatan yang sering diabaikan oleh investor pemula karena tidak terdengar spektakuler. Perhatikan baik-baik. Dalam kripto, kecepatan sering terlihat menarik, tetapi juga rentan. Dan apa yang tampak lambat, seringkali sedang membangun fondasi yang tidak mudah diguncang oleh tekanan hukum, bursa, maupun regulator. Tahan emosi Anda. Tunda kesimpulan Anda. Mari kita bedah faktanya, dengan kepala dingin, sebelum pasar melakukannya untuk kita. Studi kasus BlockDAG. Mari kita mulai dengan BlockDAG. Jika hanya melihat permukaannya, proyek ini tampak solid. Akun X resmi mereka, BlockDAG Network, mengumumkan dengan tegas bahwa fase presale telah resmi berakhir pada 26 Januari 2026. Tanggal ini penting bagi ribuan investor yang menunggu kesempatan untuk masuk ke pasar publik. Secara teknis, tim mereka terlihat sibuk. Data dev rilis di situs resmi BlockDAG Network mencatat log aktivitas rilis 235 dan 236 sepanjang Januari 2026, mencakup load testing dan persiapan server produksi. Di atas kertas, semuanya tampak siap untuk peluncuran besar. Namun, tugas investor cerdas bukan hanya membaca apa yang ingin ditampilkan. Tugas Anda adalah memperhatikan detail yang mungkin luput dari sorotan. Perhatikan hal ini. Di satu sisi, akun resmi mengumumkan presale selesai. Di sisi lain, beberapa halaman website masih menampilkan tombol join presale dan promosi penjualan miner. Mengapa ini penting? Di dunia blockchain, detail kecil sering menjadi indikator besar. Jika halaman resmi pun belum sepenuhnya sinkron dengan pengumuman, hal ini menunjukkan perlunya kehati-hatian ekstra sebelum mempercayakan dana ke smart contract yang lebih kompleks. Seorang analis on-chain, Zach XBT, menyoroti durasi presale BlockDAG yang panjang sebagai hal yang patut diperhatikan. Menurut opini publiknya, presale yang lama tidak selalu hanya strategi pendanaan. Dalam beberapa kasus, hal ini bisa memindahkan sebagian risiko dari pengembang ke investor. Perlu dicatat, ini adalah pandangan analis dan bukan klaim hukum atau bukti resmi terhadap proyek. Selain itu, beberapa keluhan komunitas muncul sejak penutupan presale, dashboard error, saldo tidak tampil, hingga kebingungan soal klaim token. Ini bukan sekadar masalah teknis, ini memberi sinyal bahwa infrastruktur sedang diuji di bawah tekanan tinggi, di mana ketepatan dan kesiapan menjadi krusial. Pelajaran penting. Dalam investasi kripto, transparansi lebih penting daripada kecepatan. Jika transparansi dikorbankan demi mengejar tanggal listing, itu adalah peringatan risiko nyata. BlockDAG memilih jalur cepat. Mereka menargetkan listing pada 16 Februari 2026. Kecepatan bukan selalu salah, tetapi investor harus sadar, kecepatan membawa peluang sekaligus risiko yang lebih besar. Pertanyaannya, apakah ini prestasi atau risiko tersembunyi? Jawaban hanya akan terlihat ketika pasar benar-benar membuka perdagangan. Sekarang, mari kita bandingkan pendekatan ini dengan strategi yang diambil oleh Pi Network, proyek yang sering dianggap lambat, namun berjalan dengan kepatuhan dan pondasi yang matang. Studi kasus Pi Network. Sekarang, mari kita beralih ke sisi kanan ring, Pi Network. Jika BlockDAG adalah pelari sprint yang bergegas mengejar garis finish, maka Pi Network adalah arsitek yang sedang membangun benteng beton bertulang. Banyak pionir bertanya, dan saya yakin Anda juga bertanya, Pi sudah berada di fase open network sejak Februari 2025.
Kita sudah bisa trading di bursa tier 2 seperti OKX dan Bitget. Tapi mengapa hingga Februari 2026 ini, Binance masih belum membuka gerbang utama untuk Pi? Jawabannya bukan karena Binance tidak mau. Jawabannya ada pada satu kata yang membosankan, tapi krusial bagi keamanan aset Anda, regulasi. Coba buka website resmi Pi Network. Jangan mengacu pada roadmap lama yang sudah usang. Periksa pembaruan white paper dan blog resmi terbaru di awal tahun ini. Fokus utama tahun 2026 tertulis jelas, ekspansi utilitas dan ekosistem. Tim Pi sedang memastikan ribuan dApps berjalan mulus. Mengapa ini menjadi prioritas utama? Karena tanpa utilitas nyata, harga koin hanya akan menjadi gelembung spekulasi, yang mudah pecah ketika investor besar keluar. Lebih penting lagi, perhatikan rekam jejak akun X resmi Pi Core Team. Ingat langkah KYC massal tahun lalu? Jutaan akun bot dibersihkan, dan jutaan manusia asli diverifikasi. Ini bukan birokrasi semata. Ini adalah benteng pertahanan. Dunia kripto tahun 2026 berbeda total. Standar MiCA di Eropa sudah diterapkan secara penuh. Bursa tier 1 seperti Binance tidak bisa sembarangan melisting koin yang sumber dananya tidak jelas atau pemiliknya anonim. Jika mereka nekat melisting koin non-compliant, izin operasional mereka di pasar global bisa dicabut dalam semalam. Inilah alasan utama mengapa Pi terlihat lambat masuk ke spot market Binance. Pi Network memastikan setiap keping Pi yang beredar memiliki legitimasi hukum global. Mereka membangun tingkat kepatuhan institusi, sehingga ketika pintu Binance terbuka, aset ini tidak akan pernah terancam delisting paksa oleh regulator manapun. Pi tidak lambat karena teknologinya buruk. Pi lambat karena mereka menolak jalan pintas. Sementara proyek lain mengejar hype sesaat dan berisiko dikejar regulator, Pi Network sedang menyiapkan jalur aman agar aset berjalan berdampingan dengan sistem perbankan global secara legal. Bagi Anda yang memegang Pi, pahamilah satu hal, rasa frustrasi terhadap kelambatan ini adalah harga premi asuransi untuk keamanan aset jangka panjang. Dan sekarang, jika kita taruh data keduanya secara head-to-head di atas meja bedah, seberapa besar perbedaan risiko antara si cepat Blockdac dan si kuat Pi Network? Mari kita lihat tabel faktanya. Komparasi head-to-head. Data tidak pernah berbohong. Lihat tabel di depan Anda. Ini bukan sekadar perbandingan dua koin. Ini adalah perbedaan nyata antara arena judi dan instrumen investasi. Di sisi kiri, Blockdac. Status Februari 2026. Baru listing pasca presale. Volatilitasnya tinggi. Ini adalah arena bagi spekulan yang ingin menggandakan uang dalam semalam, namun harus siap kehilangan semuanya saat pasar berbalik. Mereka menjual mimpi tentang kecepatan transaksi, sesuatu yang terdengar menarik bagi pemula, tetapi tidak menjamin keamanan dana Anda dari risiko rug pull atau dump massal. Di sisi kanan, Pi Network. Status, Open Network stabil. Fokus mereka bukan lagi angka TPS atau transactions per second semata, melainkan kepatuhan regulasi. Core Team Pi tidak peduli seberapa cepat jaringan berjalan, jika aset Anda bisa dibekukan oleh regulator karena melanggar aturan anti pencucian uang. Pi memilih jalur yang sunyi dan terukur, memastikan aset tetap legal di mata hukum global. Mari bicara soal pencairan uang atau cash out, karena ini inti dari semua investasi. Jika Anda memegang Blockdac saat ini, likuiditasnya murni bergantung pada hype pemasaran. Begitu hype memudar, tidak ada lagi yang membeli koin Anda. Koin itu tetap ada di blockchain, tapi nilainya bisa turun drastis. Sebaliknya, di Pi Network, likuiditas dibangun dari utilitas nyata. Jutaan orang bertransaksi jasa dan barang menggunakan Pi. Investor membeli Pi tidak sekadar untuk dijual lagi, tapi untuk digunakan dalam ekosistem dApps yang real. Inilah pondasi yang membuat harga Pi jauh lebih tahan banting terhadap gejolak pasar bearish. Risikonya? Blockdac, masalah transparansi. Presale yang panjang dan agresif kadang berakhir dengan dump dari dompet pengembang yang tersembunyi. Pi Network, tantangan waktu. Ujian terbesar bagi pemegang Pi bukan kehilangan uang, melainkan kesabaran menunggu pintu Binance atau bursa tier 1 lainnya terbuka. Kesimpulannya sederhana. Jika Anda mentalnya seperti penjudi yang mencari sensasi adrenalin sesaat, Blockdac bisa menjadi pilihan spekulasi. Jika Anda investor yang ingin aset digital legal, aman, dan bisa dicairkan dalam jangka panjang, Pi Network adalah pilihan rasional. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Ingin mencoba jalan pintas yang penuh risiko, atau jalan lambat yang pasti menuju kebebasan finansial? Realitas strategi dua kaki. Tunggu sebentar. Jangan salah paham. Meskipun saya baru saja membedah risiko Blockdac, saya tahu banyak dari Anda, para pionir setia, yang diam-diam juga menambang Blockdac di layar HP sebelah Pi. Apakah itu salah? Tidak sama sekali. Di channel J-Coin,
Kita tidak fanatik pada satu logo koin. Kita bukan supporter sepak bola. Kita adalah investor. Tugas investor bukan mencintai proyek, tapi menemukan peluang dimanapun uang mengalir. Inilah strategi cerdas, hit and run. Anggap proyek cepat, hype, dan fluktuatif seperti BlockDAC sebagai mesin cash flow. Jika harganya melonjak saat listing nanti, jangan ragu untuk ambil keuntungan. Jangan serakah menunggu harga ke bulan. Ambil profit dari pasar spekulatif itu, lalu amankan ke aset yang fundamentalnya kuat dan bervisi jangka panjang, seperti P-Network. Jangan menolak rezeki hanya karena ego. Jika BlockDAC memberi profit instan, syukuri. Tetapi ingat satu aturan emas, profit belum benar-benar milik Anda sampai disimpan aman di tempat yang tidak akan hilang dalam semalam. Nasib miner gratisan tanpa ikut presale. Satu hal lagi. Ini pertanyaan teknis yang paling sering muncul di kolom komentar. Bang, saya cuma menambang gratis di HP pakai aplikasi X1. Apakah koin saya bisa dicairkan? Atau bakal terkunci bertahun-tahun seperti pembeli presale? Setelah menelaah white paper dan rilis data resmi BlockDAC per 8 Februari 2026, jawabannya jelas, bisa. Dan berita baiknya, tanpa vesting khusus. Mari kita bedakan agar tidak terjadi kebingungan. Investor presale, aset mereka terkena aturan vesting ketat. Koin dikunci dan dicairkan bertahap untuk mencegah dump besar. Miner X1 App, alokasi 28 miliar BDAC untuk komunitas terpisah. Tidak ada vesting. Begitu listing resmi dimulai, koin Anda statusnya liquid, siap dipindahkan atau diperdagangkan. Artinya, begitu BlockDAC resmi listing tanggal 16 Februari 2026, baik di DEX seperti Uniswap atau PancakeSwap, maupun di beberapa bursa tier 1, koin hasil mining Anda bisa langsung diperdagangkan. Tapi ada satu syarat mutlak, koneksi wallet. Proses TGE atau Token Generation Event dijadwalkan 11 Februari 2026. Gunakan wallet self-custody seperti MetaMask, Trust Wallet, atau OKX Web3 Wallet. Jangan gunakan wallet exchange untuk klaim awal, karena koin bisa hangus atau tidak tercatat di wallet pribadi Anda. Kesimpulannya, mining gratisan di BlockDAC bukan sekadar angka di layar HP. Itu adalah aset nyata yang bisa menjadi uang tunai, asalkan Anda memahami prosedur klaim dengan benar, tidak terlambat, dan mengikuti langkah resmi. Satu hal mutlak, keberhasilan klaim juga bergantung pada pihak BlockDAC menepati jadwal TGE dan listing. Pastikan semua persiapan sudah tepat agar hasil kerja keras Anda tidak sia-sia. P-Network versus BlockDAC. Kesimpulannya jelas. Dunia kripto 2026 bukan lagi tentang siapa pembunuh Bitcoin atau siapa yang paling cepat. Narasi itu sudah basi. Sekarang yang menentukan adalah ketahanan. BlockDAC menawarkan adrenalin dan peluang keuntungan jangka pendek bagi mereka yang gesit menangkap momentum pasar. High risk, high reward. P-Network menawarkan ekosistem yang matang, legalitas yang jelas, dan keamanan untuk membangun kekayaan antar generasi. Low risk, long term game. Saran terakhir agar Anda tidak salah langkah, pahami porsinya. Gunakan uang dingin, yang siap hilang, untuk berspekulasi di aset fluktuatif. Gunakan uang serius dan kesabaran untuk aset dengan pondasi kuat. Jangan dibalik. Jangan pertaruhkan kebutuhan sehari-hari di meja spekulasi. Sekarang giliran Anda. Cek portofolio Anda. Apakah Anda tipe tim gercep, yang mengejar listing cepat? Atau tim fundamental? Sabar menunggu sistem sempurna berjalan? Atau mungkin Anda cukup cerdas untuk memainkan kedua sisi sekaligus? Tulis strategi dua kaki Anda di kolom komentar. Diskusi yang sehat membuat komunitas kita kaya wawasan, bukan sekadar angan-angan. Saya Jcoin. Tetap rasional, jaga aset Anda, dan tetap profit. Sampai jumpa di video berikutnya.